Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. salawat serta salam tak lupa kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah merisalahkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Duduknya saya di sini akan mempresentasikan makalah hadis dengan tema rukun dengan sikap toleransi. Latar belakang Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan ras merupakan salah satu negara yang kaya akan pluralitas. Keberagaman ini merupakan potensi yang besar dan dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Namun juga menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat. Salah satu nilai yang sangat penting untuk menjaga keberagaman ini adalah tetap dapat hidup rukun berdampingan dengan damai dengan sikap rukun dan toleransi. Rukun yang mengandung arti hidup berdampingan dengan damai dan harmonis menjadi nilai dasar dalam menjaga hubungan antar individu ataupun kelompok. Sedangkan sikap toleransi adalah kemampuan untuk saling menghargai dan kemampuan untuk menerima setiap perbedaan yang ada, baik itu perbedaan bahasa ataupun keyakinan di dalam hidup kita. Penerapan sikap toleransi menjadi kunci untuk mengatasi konflik dan perbedaan yang sering muncul di masyarakat. Toleransi bukan hanya sekedar sebuah nilai moral yang mengungkapkan untuk menghindari kekerasan, tetapi juga supaya untuk menciptakan ruang bersama yang aman bagi setiap individu atau kelompok yang hidup dalam bermasyarakat. Konteks kehidupan sosial, toleransi memiliki peran penting dalam membangun interaksi yang saling menghormati antar berbagai kelompok yang berbeda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Akan tetapi kenyataan di lapangan malah menunjukkan bahwa sikap toleransi dan rukun sering terabaikan. Di berbagai daerah, perbedaan yang ada seringkali muncul dan menjadi sumber konflik, diskriminasi, serta penolakan terhadap kelompok tertentu yang memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda-beda. Beberapa fenomena sosial menunjukkan bahwa intoleransi seperti penolakan terhadap kelompok tertentu yang memiliki keyakinan yang berbeda atau pandangan hidup yang berbeda, bahkan tindakan ini yang menjadi kekerasan yang terjadi dalam nama agama ataupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sikap toleransi telah ditanamkan dalam budaya Indonesia, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih memenuhi berbagai macam kendala. Kerukunan dan sikap toleransi mengandung nilai-nilai yang seharusnya membuat masyarakat di Indonesia menjadi hidup rukun dan damai. Akan tetapi dalam kenyataan di masyarakat malah menimbulkan konflik dan penolakan oleh kelompok tertentu yang memiliki pendapat atau pandangan hidup yang berbeda. Dari latar belakang ini saya merumuskan masalah, yaitu yang pertama,
apa pengertian dari sikap rukun dan toleransi. Yang kedua, bagaimana peran sikap toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, apa langkah-langkah efektif untuk meningkatkan masyarakat tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman dan memperkuat toleransi di Indonesia. Menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sikap rukun dan toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara individu ataupun kelompok. Toleransi tidak hanya berlaku pada perbedaan agama, budaya, etnis, ataupun keyakinan, melainkan mencakup perbedaan dalam nilai-nilai moral dan cara hidup seseorang. Sebagai salah satu nilai sosial yang mendasar, toleransi sangat penting dalam menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat yang plural. Indonesia merupakan negara yang memiliki perbedaan suku, budaya, dan bahasa. Toleransi menjadi kunci untuk mengurangi konflik dan ketegangan yang ada di masyarakat. Toleransi bukan berarti kita harus menyetujui setiap perbedaan yang ada, melainkan lebih kepada kemampuan untuk hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Toleransi adalah bentuk pengakuan baik setiap individu ataupun kelompok sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Meskipun kita tidak sepenuhnya sepakat, toleransi memungkinkan seseorang yang beragama Islam untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lainnya. Sehingga hidup tersebut tidak merasa terancam ataupun mengganggu keyakinan orang lain. Toleransi dalam beragama yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, An Ibni Abbasin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyah as-samhah. Yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Toleransi dalam Islam bukan berarti mengabaikan ajaran agama atau tidak membela kebenaran. Akan tetapi lebih pada sikap menghormati perbedaan yang ada. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kedamaian. Yang kedua, sikap toleransi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Sikap toleransi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Di dalam masyarakat, toleransi juga menjadi salah satu kunci utama dalam memelihara perdamaian dan keharmonisan. Perdamaian tidak akan dapat secara instan, akan tetapi diperlukan proses yang berkelanjutan baik dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat agar semakin tumbuh dan berkembangnya keharmonisan dan keselarasan hidup. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman dan suku budaya yang berbeda-beda menjadikan penghargaan terhadap perbedaan sebagai landasan utama untuk menciptakan kedamaian. Toleransi bukan hanya sekedar menerima atau memiliki pandangan yang berbeda, tetapi juga sebagaimana kita belajar untuk memahami dan mengapresiasi perbedaan tersebut. Sikap saling menghormati dan tidak memaksakan pandangan atau orang lain sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat yang masih plural. Penghargaan terhadap perbedaan ini juga menjadi salah satu cara untuk hidup dalam keharmonisan dan kedamaian di dalam bermasyarakat. Hal ini akan membentuk masyarakat yang lebih inklusif, terbuka, dan dapat bekerja sama untuk yang ada meskipun dalam perbedaan. Toleransi memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi potensi konflik. Toleransi juga berperan penting dalam memperkuat solidaritas, yaitu rasa saling peduli dan berbagi antara satu individu dan individu yang lainnya. Toleransi bukan hanya sekedar mengenalkan perbedaan adat dan mengaku, tetapi lebih dari itu toleransi melibatkan niat manusia untuk
berpendapat, memahami perasaan serta pandangan orang lain. Membangun rasa empati dan toleransi memiliki manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika mengenal empati dan pengertian membantu menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian di dalam masyarakat. Pentingnya hidup rukun dalam keberagaman dan memperkuat toleransi. Pentingnya hidup rukun dalam keberagaman juga berhubungan dengan bagaimana kita memahami dan mengelola perbedaan. Tanpa adanya kesadaran untuk saling memahami, perbedaan ini bisa dengan mudah menjadi sumber perselisihan. Hidup rukun dalam keberagaman sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di Indonesia. Masyarakat di Indonesia ketika mampu hidup berdampingan dengan damai, maka akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman di masyarakat. Hal ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik yang bisa merusak keharmonisan sosial di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yakhillu limuslimin ayyahjura akhafu fawqa salah satu ayyam." Yang artinya, janganlah kamu saling membenci, jangan saling iri hati, saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga sikap toleransi antar umat beragama, baik itu dengan sesama umat manusia ataupun yang berbeda agama. Kedamaian antara sesama bukan hanya sebuah impian, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan dengan hati dan menjaga dari meninggalkan rasa permusuhan dan mempererat tali persaudaraan. Kesimpulan dalam makalah ini adalah toleransi adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Baik perbedaan tersebut yang ada dari kelompok ataupun individu. Toleransi tidak hanya berlaku pada perbedaan agama, budaya, akan tetapi juga mencakup perbedaan dalam keyakinan pribadi. Sikap toleransi memiliki dampak yang luas dan mendalam dalam menciptakan keharmonisan di masyarakat Indonesia. Hidup rukun dalam keberagaman di Indonesia sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Mengedepankan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama, kita bisa menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian di dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dan merawat semangat persatuan dan keberagaman, agar Indonesia terus maju dan menjadi bangsa yang besar, kuat, dan harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa kita harus senantiasa bersaudara sebagai hamba Allah. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu hidup dan berdampingan dengan penuh kedamaian dan keharmonisan. Kita harus saling mendukung dan menghargai perbedaan yang ada agar dapat menjadi kekuatan untuk selalu hidup dalam berdampingan. Menuju sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Pemateri izin bertanya, apa manfaat dari hidup rukun dan saling menghormati? Izin menjawab. Hidup rukun dan saling menghormati membawa banyak manfaat, seperti terciptanya kedamaian, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerjasama antar individu. Hal ini juga membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua orang, tanpa merasa tersaingi atau terdiskriminasi dari perbedaan. Menuju pertanyaan selanjutnya. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, mengapa penting untuk hidup rukun dengan orang lain yang berbeda agama? Terima kasih. Hidup rukun dengan orang lain yang berbeda agama penting karena dapat menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kedamaian. Dengan saling menghargai perbedaan, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama antar individu. Rukun juga membantu mempererat hubungan sosial dan membangun sikap pengertian di antara kita. Menuju pertanyaan selanjutnya. Materi tanya, bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama? Sikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama adalah dengan cara menghormati keyakinan masing-masing. Misalnya dengan tidak mengganggu peribadatan atau agama orang lain, dan dengan tidak
merendahkan agama orang lain dan menghormati hari-hari besar agama lain dengan tidak mengganggu kegiatan mereka juga merupakan contoh sikap toleransi yang baik. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik dan terbuka merupakan penting untuk saling memahami antar sesama manusia. Menuju pertanyaan selanjutnya. Materi yang terhormat, izin bertanya, apa arti sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari berarti mengakui atau menghargai dan menerima perbedaan yang ada, baik itu perbedaan yang bersifat agama ataupun pandangan hidup, sehingga toleransi mengajarkan kita untuk hidup saling aman dan damai dan penuh keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Toleransi mengajarkan kita untuk tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kita pada orang lain, melainkan saling menghormati dan hidup berdampingan dengan aman dan damai di dalam bermasyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.